Ya gue nerima itu, gue jujur gue udah berdamai sama hal-hal rasis tuh, gue udah berdamai. Lu mau ngatain gue hitam, dekil apa? Ya udah gue hitam. Kalau lu punya masalah dengan gue hitam, itu masalah lu bukan masalah gue. Gitu. Halo, nama saya Willy. Saya bekerja sebagai fotografer di Sounder Lab dan ngelakuin beberapa freelance juga. Asal saya dari Lembatan, Nusa Tenggara Timur, dan saya udah merantau di Jakarta kurang lebih sekitar 12 tahun. Sebenarnya gua awal-awal ke Jakarta kurang lebih tahun 2008, gue berada di lingkungan seperti itu. Kakak gue tuh seorang depkol, bukan kakak ya, orang kampung gue, terus gue tinggal bareng sama dia itu depkol, sama ada beberapa orang tuh tukang jaga tanah. Stigma-stigma kayak gitu tuh pasti ya untuk orang-orang gue gitu. Kayak jadi debt collector lah, jadi preman, tukang parkir, jaga tanah terutama, jaga gedung. Kayak gitu-gitu tuh pasti ada lah. Dan gue karena pas kesini gue ngeliat kehidupan kakak gue kayak gitu, dan ngedenger cerita-cerita kakak gue yang kayak dia ngeliat orang mati lah, kakaknya mati dibunuh, kayak gitu-gitu, gue kayaknya bukan buat gue deh kerjaan kayak gitu sih. Sebenarnya jadi fotografer itu ibu gue beliin gue kamera, dan kebetulan gue di kafe. Karena gue punya kamera, akhirnya gue belajar kamera dan jadi fotografer sampai sekarang kayak gitu. Enggak dong. Beli miras mungkin iya, ada beberapa kayak ngebir apa, cuman buat santai-santai aja. Cuman kalau semuanya enggak. Stigma orang timur suka minum, kalau muncul stigma kayak gitu gue terima. Menurut gue orang kampung gue tuh punya budaya minum. Kayak di kampung gue nih, hari Sabtu Minggu itu dimana hari lu minum tuh. Nah mungkin hal-hal itu yang dibawa orang-orang timur di sini gitu, kayak ngekos lah, minum lah, ngumpul-ngumpul. Jujur gue awal-awal ngekos di sini gue tinggal sama kakak gue kan. Kakak gue tuh temen-temennya tuh hari Minggu tuh kadang-kadang datang minum tuh. Mabuk-mabuk orang timur gue sampai tidur-tidur lah apa dari situ, dan jujur gak suka. Gue pernah mukulin adek gue gara-gara mabuk. Nah, jadi ada kayak orang gitu, sama-sama perantau juga, mungkin orang Sunda atau Jawa begitu, mereka lagi duduk minum di depan kosan. Terus adek gue tuh mabok dan dia kayak pengen ngeresain gitu. Saya langsung pukul dia di saat itu juga. Dia sampai nangis apa, oh gue merantau setengah mati gara-gara lu nyuruh gue kesini. Gue bilang, lu gak bisa kayak gitu. Maksudnya mabuk boleh, variasi jangan. Ya mungkin kalau ada orang-orang timur yang nonton, mungkin ada budaya yang harus lu filter kali ya. Menurut gua karena nurut sih. Kalau karena serem enggak ya, karena profesional sebagai fotografer ya, dia juga model, pekerja profesional. Cuman ada gap aja sih kalau menurut gua kalau ngedirect orang tuh kadang malu, kadang tidak enak kayak begitu, karena kurang pede. Orang-orang kami tuh minder. Sebenarnya orang kami tuh untuk kenal orang tuh butuh waktu. Mungkin kami tuh berpikir kayak kami dari kampung. Dan jujur itu yang gua rasain awal-awal ke Jakarta ya. Di 2008 tuh kayak lu dateng masuk kuliah gitu, orang pasti pertanyaan-pertanyaan unik gitu loh, kayak lu di kampung lu pakai rupiah nggak sih, kayak gitu-gitu ya, kayak ada mobil nggak, kayak gitu-gitu. Itu yang ngebuat akhirnya kita jadi minder kan. Situasi yang menuntut saya supaya jangan minder. Kalau lu minder, lu nggak akan dapat kerjaan. Yang pertama, lu harus bisa mingle gitu kemana-mana, biar orang kenal lu, biar oh dia fotografer nih bisa kerja, gitu-gitu sih. Sebenarnya lebih ke situasi aja sih. Gimana ya, mungkin orang-orang yang kenal gua itu tahu gua tuh ngomong tuh kadang-kadang berhenti gitu. Karena pada saat saya ngomong itu saya harus mengkonversikan cara berbahasa saya ke cara berbahasa orang Jakarta. Ada yang kayak ngelihat kita tuh, wah pace gitu-gitu, kayak ngeledek kayak gitu-gitu. Cuman ya udah, awal-awal gue kesini tersinggung, men, serius, gue tersinggung banget. Sampai di mana gue itu yang gue bilang, kayaknya gue bukan dari bagian dari tempat ini deh. Makanan shock culture ya.
Gua pertama kali ngeliat cimol tuh gua shock sih. Ih, ini bagaimana mereka tepung digoreng terus mereka kasih bumbu mereka makan. Maksudnya apa sih? Wah, kayak pernah makan enak aja lu di kampung lu. Itu pasti ada aja. Ya gue nerima itu, gue jujur gue udah berdamai sama hal-hal rasis tuh, gue udah berdamai. Lu mau ngatain gue hitam, dekil, apa? Ya udah gue hitam. Kalau lu punya masalah dengan gue hitam, itu masalah lu bukan masalah gue. Gitu. Mungkin banyak orang mikir orang kampung gue tuh pendidikan rendah. Pendidikan rendah enggak, kami tuh adalah orang yang sangat mementingkan pendidikan. Men, kalau kau tidak sekolah, kau bapak pukul kau sampai kau badan biru-biru. Itu saya kasih tau kau. Beda sama orang sini yang kayak bolos sekolah apa. Sekolah kan pulang jam 1 tuh. Kayak tiba-tiba lu balik jam 11, jam 12, itu kok mati sih. Sumpah. Tapi mungkin apa yang kami dapat, informasi yang kami dapat itu kali, makanya kami dianggap berpendidikan rendah. Nah, masalah taste fashion gitu, kayak dianggap norak lah, apalah. Cuman makin kesini akhirnya gue belajar ternyata itu jadi sebuah identitas kami. Pada saat lu ngeliat orang gue kayak kalung rantai emas lah, anting, sepatu putih, kayak gitu kan, rambut mengkilat kayak gitu-gitu. Awal-awal tuh gue minder tuh, awal-awal gue kesini gitu kayak rambut mohak lah, anting. Menurut gue ya itu identitas gue. Dan buat orang timur yang dia gaya berpakaiannya masih kayak orang timur pada umumnya yang rantai kalung, sumpah lo harus mempertahankan itu. Menurut gue itu keren banget. Masa orang lihat itu ya orang timur. Dan kalau dibilang norak ya nggak bisa dong. Masa lo nggak bisa ngomong orang norak kalau dia nggak sepemahaman lu dalam berbusana kayak lu gitu. Ya nggak bisa. Gue pacar gue tuh orang Jawa gitu, dan pasti statementnya, wah lumayan nih ngubah keturunan, kayak gitu kan. Itu makanya tadi gue bilang gue udah berdamai men. Lu mau ngomong gue apapun ya udah, itu masalah lu bukan masalah gue. Cuman gini, ada yang menarik kayak ibu kos gue sekitar 5-6 tahun lalu di daerah Kramat Jati tuh punya anak kecil cewek gitu. Ini ngomong jelek dan ganteng ya. Ada anak ibu kos gua cewek, dia kalau ngeliat gua tuh dia takut dan dia nangis. Berarti emang muka gua ini menakuti orang, atau mungkin ibu kosnya menggunakan muka gua ini untuk menakuti anaknya. Kayak, nanti diculik Om Willy loh, nanti diculik Om Willy. Kan gitu kan. Kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya gua mencoba berdamai aja, berdamai dan mengubah diri pelan-pelan menjadi seorang yang lucu. Gue jelek nih sama anak itu, bosnya dipandang jelek nih, cuman gue lucu sama anak itu kayak kocak gitu. Akhirnya anak itu nerima gue. Jadi gue waktu itu sama adik gue ya pengen pindah kosan, cari di grup Facebook gitu, gue telepon orangnya, kosan masih ada nggak gini-gini. Oh masih ada mas, mau lihat di daerah Kalibata. So gue sama adik gue nih dateng saat parkir motor. Yang jemput gua itu dia kayak calo gitu. Terus dia ngomong kayak maaf aja nih bang, bukannya ape-ape, orang-orang lu kalau ngekos tuh suka ngumpul, suka mabuk gitu-gitu. Oh sorry mas, orangnya bukan kayak gitu. Akhirnya ketemu lah nih sama yang punya kosan. Dari dalam itu dia oh mau lihat kosan, sini. Pas dia ngeliat muka gua, dia ngomong, oh maaf mas kosannya penuh. Itu anaknya jawab dari dalam, mah bukannya kosannya masih ada satu ya di dalam. Nah gue langsung sama adek gue tuh langsung kita balik badan udah. Langsung ya sadar diri lah. Ya udahlah pulang aja. Pulang terus calonnya nemuin gue kayak, wah maaf banget ya bang bla 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 bla. Mungkin dia ngeliat lu gini kali ya jadi bla 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 bla. Pokoknya kayak gitulah. Gue langsung ngobrol sama adek gue. Lu mau tahu kenapa kita ditolak? Bukan masalah ras kita. Tapi karena emang kita tuh kalau ngekos tuh rese. Beberapa orang dari kita gitu. Maksudnya gue gak ngomongin seluruh orang ya. Termasuk elu, gue nunjuk adek gue. Termasuk lu kalau mabuk rese. Orang gak mungkin nolak kita kalau ada kejadian-kejadian sebelumnya. Makanya dari situ akhirnya gue nge-branding diri gue sebagai orang yang kocak, lucu dan kekanak-kanakan. Yang pertama, jangan minder. Gila, mungkin lu datang dari kampung
gitu, dan lu merasa orang kampung. Sama gue merasa kayak gitu juga. Cuman kalau lu lihat dari berbagai perspektif, gue dari kampung, pada saat lu datang ke Jakarta mungkin dia bisa dapat sesuatu yang lebih keren dari lu, cuman lu punya cerita yang lebih keren dari dia. Kayak gitu. Jangan pernah malu, sumpah. Kalau ada stigma buruk ke lu, itu lu ngecovernya jangan yang lu lawan banget. Ya udah, lu lawan itu dengan apa ya, berbuat baik lah, apalah. Sama kayak gue awal-awal, makanya sampai sekarang tuh gue berusaha untuk berbuat baik sama orang. Buat orang-orang sini yang punya stigma buruk terhadap orang kampung gue, maksudnya sebenarnya sekarang tuh udah jarang ya. Cuman kalau masih ada, kayaknya kau harus coba merantau ke kampung kami, biar kau tahu gitu rasanya jadi orang kami. Untuk orang-orang yang rasis nih, ada yang menarik ya. Kalau lu ngestigma orang karena rasnya berbeda, saya cuma mau kasih tahu kau, dibutuhkan 2 kelamin yang berbeda untuk menghasilkan kau. Jadi tolong terima itu perbedaan. Itu sih.